Karena saintis yang benar-benar prominent nggak melihat adanya dikotomi ya, apalagi perlombaan gitu. Orang satu nggak mungkin bisa hidup satu sama lain, kecuali mereka yang tidak paham tentang cara berpikir dan bahkan menjadi tidak kritikal terhadap bahwa apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya produk dari filosofi itu sendiri. Nah, terus yang kedua ini tadi juga dibahas tentang sains dan filsafat yang berlomba ya. Sebenarnya sih memang ada beberapa populer scientist yang memang populer di bidangnya, Peter Atkins, Richard Dawkins, tadi Bang Budiman bilang juga Stephen Hawking. Yang ketika dia mulai menjamah ranah filosofi, banyak sekali lubangnya kalau menurut saya gitu loh. Jadi statement seperti God is dead atau philosophy is dead bisa dibantah oleh mungkin anak UI jurusan filosofinya Pak Bagus Takwin semester 2 itu mungkin karena penuh dengan genetik falasi dan segala macam seperti itu. Tapi saya melihat sebenarnya sinergi antara sains dan filsafat. Sains itu bisa dipakai dalam salah satu argumen proposisi dari filsafat. Misalnya ketika Al-Ghazali yang kemudian diiterasi oleh Thomas Aquinas bilang tentang cosmological argument. Dengan gaya silogisme misalnya, premis satu bilang, whatever begins to exist has a cause. Premis dua, the universe begin to exist. Conclusion, universe has a cause. Premis keduanya itu nggak mungkin bisa berdiri teguh tanpa ada kontribusi dari sains. Itu kan klaim scientific yang mungkin bukan bersifat kebenaran mutlak, tapi konsensus bahwa tadi Bang Budiman juga bilang ada Big Bang, cataclysmic event some billion years ago, yang membuktikan semacam adanya permulaan space and time itself. Jadi implikasi filosofisnya adalah kalau memang waktu dan tempat ruang itu bermula, maka akan ada penyebab, karena waktu dan tempat adalah entitas contingent gitu kan. Nah, mungkin ada sesuatu yang bermula tidak memiliki penyebab walaupun itu hal-hal abstrak seperti itu kan. Yang kedua mungkin contohnya adalah juga dibahas tadi Pak Bagus Takwin bilang tentang angka gitu. Berarti Dr. Bagus Takwin mungkin realis dalam keberadaan angka sebagai real objects gitu ya. Mungkin seperti itu kan. Nah, permasalahan yang kedua, kalau memang percaya dengan keberadaan angka di luar entitas kita gitu, bahwa itu ada lepas dari saya mau apa enggak, suka atau enggak, maka kita berhadapan dengan masalah unreasonable applicability of mathematics to explain natural phenomena. Kenapa Peter Higgs tahun 60-an bisa duduk ya di meja dia, ya, tulis matematik aja. Lalu beberapa puluh tahun kemudian lewat beberapa miliar dolar di CERN facility, terbukti apa yang dia prediksi hanya dari matematik. Itu kan absurd. Mengapakah matematik benar-benar mengkarakterisasi alam semesta ini? Silogisme yang sama seperti gaya cosmological juga saya bisa bilang, if God exists, then applicability of mathematics is not a happy coincidence. Premis kedua, applicability of mathematics is not a happy coincidence. Konklusinya, then God exists. Misalnya, gitu ya. Itu bukan knockdown argumen sebenarnya, tapi itu salah satu bentuk atau contoh kerjasama antara sains dengan filosofi itu dalam membentuk argumen filosofis. Jadi jangan melulu kita tekankan populer saintis yang keluar dari domainnya mengklaim seakan-akan filosofi sudah mati gitu. Karena saintis yang benar-benar prominent, ya termasuk Isaac Newton sendiri kan gitu kan, nggak melihat adanya dikotomi ya, apalagi perlombaan gitu. Orang satu nggak mungkin bisa hidup satu sama lain, kecuali mereka yang tidak paham tentang cara berpikir dan bahkan menjadi tidak kritikal terhadap bahwa apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya produk dari filosofi itu sendiri.